Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep baru. Ini belum ada yang jual ya. Ini bahannya gampang banget, tapi tampilannya unik dan juga menarik. Namanya brownies sus atau bronsus ya. Seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Oke, pertama aku akan panaskan terlebih dahulu 100 gram margarin ya. Dengan aku tambahkan air sebanyak 250 ml. Kemudian di sini juga aku tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Masak hingga margarinnya ini mencair menjadi satu dengan airnya seperti ini. Kemudian matikan api kompor. Lalu masukkan 150 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Aduk hingga tercampur rata untuk tepungnya. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kemudian nyalakan apinya. Aduk hingga kalis atau masak hingga menjadi kalis. Nah, kalau sudah menjadi kalis seperti ini, pindahkan ke wadah, lalu dinginkan. Aku letakkan ke dalam panci yang berbeda supaya lebih cepat dingin ya. Ini aku biarkan terlebih dahulu dingin dengan dibantu menggunakan kipas angin. Dan setelah dingin, aku akan tambahkan dengan bahan yang lain. Oke, tambahkan 3 butir telur ya. Aku menggunakan telur yang suhu ruangan. Kemudian setelah itu di mixer, ini bisa menggunakan mixer maupun whisk secara manual, jadi bebas aja. Ini supaya lebih cepat tercampur rata, aku menggunakan mixer. Nah, setelah di mixer dan teksturnya sudah lembut seperti ini, masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian semprotkan ke cetakan bluter ya, atau kue bluter yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Untuk menyemprotkannya, ikuti aja seperti yang aku contohkan seperti ini. Jadi dibentuk garis-garis. Harus sabar ya untuk mencetaknya. Jangan terlalu penuh. Hanya 3/4 bagian aja dari loyangnya. Nah, ini nanti buat kalian yang tidak ada cetakan bluter atau roti bluter seperti ini, kalian bisa menggunakan cetakan apa aja ya. Silahkan, bisa juga menggunakan cetakan pie. Ini supaya bisa terlihat lebih beda aja tampilannya. Jadi aku menggunakan cetakan ini. Nah, di sini untuk oven juga harus sudah kalian panaskan ya, 10 menit sebelum digunakan supaya suhu di dalam oven itu bisa stabil. Nah, lakukan penyemprotan ke semua loyang hingga adonannya habis. Nah, kalau sudah semuanya disemprotkan ke dalam cetakan, lalu akan aku oven terlebih dahulu ya. Ini di oven pertama selama 20 menit, api atas bawah, suhunya 180 derajat Celcius. Nah, selagi menunggu, aku akan siapkan bahan untuk browniesnya. Tim 80 gram DCC atau coklat batangan. Tunggu hingga meleleh. Kemudian setelah meleleh seperti ini, masukkan 100 gram margarin, lalu juga tambahkan dengan minyak sayur sebanyak 20 gram. Lalu aduk hingga tercampur rata. Untuk apinya di sini gunakan api yang kecil aja, sehingga untuk air yang di bawahnya itu tidak terlalu bergejolak ya, atau tidak terlalu bergumpal. Setelah semuanya mencair, kemudian dinginkan. Aku akan campur atau mengocok lepas 2 butir telur. Dengan aku tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram.
Aduk hingga tercampur dengan menggunakan whisk seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian ayak 135 gram tepung terigu, 25 gram coklat bubuk, dan 1/4 sendok teh baking powder. Ayak tercampur rata. Kalau sudah, kemudian aduk ya, hingga tercampur dengan menggunakan whisk seperti ini. Kalau kalian tidak mau repot juga bisa menggunakan mixer. Nah, kemudian masukkan coklat releh tadi, kemudian aduk hingga merata. Lalu setelah tercampur rata, masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk coklat lelehnya pastikan sudah dingin terlebih dahulu ya, jangan dalam keadaan panas. Nah, setelah di oven 20 menit, lalu angkat ya untuk kulit susnya. Kemudian semprotkan adonan brownies kurang lebih 3/4 bagian aja. Jangan terlalu penuh karena nanti ini akan sedikit mengembang. Semprotkan hingga ke semuanya. Lalu setelah itu akan aku oven kembali. Jadi untuk pengovenannya itu bertahap sampai 2 kali. Nah, di sini oven selama kurang lebih 30 menit, api atas bawah dengan suhu 180 derajat Celcius. Oke, setelah matang kemudian angkat, lalu dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin baru dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini semuanya sudah dingin, akan aku keluarkan dari cetakannya. Bentukannya cantik banget ya, seperti ini. Dan di bagian kulitnya itu renyah. Jadi ini enak banget, seperti kita makan churros tapi dalam versi tengahnya itu brownies. Jadi kalian bisa bayangkan ya, churros yang dicocol coklat, tapi ini sus yang diberikan brownies di dalam topping tengahnya. Rasanya enak banget, kalian wajib mencobanya. Untuk penyajiannya bisa dialasi dengan menggunakan kertas roti kukus seperti ini, atau bisa juga langsung dimasukkan ke dalam plastik mika yang ada tutupnya. Jadi nanti bebas aja ya untuk cara packing penjualannya. Untuk persatuannya ini bisa dijual kisaran harga 3.000 sampai 4.000 rupiah. Karena ini lucu dan juga unik, ini pas banget sebagai ide jualan sebagai isian snack box. Karena satu resep ini juga menjadi banyak. Menjadi 25 cup ya untuk satu resep yang aku bagikan ini. Jadi ini pas banget sebagai ide jualan. Nah, kalian bisa lihat ya, seperti ini tampilan di bagian tengahnya. Untuk ketahanannya di suhu ruangan itu bisa bertahan, sudah aku coba ya, maksimal 4 hari. Dan itu untuk bagian kulit susnya tetap aja dia renyah. Jadi ini pas banget sebagai ide jualan karena bisa bertahan agak sedikit lama. Karena ini tanpa menggunakan bahan pengawet makanan ya, jadi maksimal hanya bisa bertahan 4 hari aja. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat brownies atau brownies sus ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bongkar resep brownies insert viral. Ini aku menggunakan bahan yang sederhana, bisa banget untuk ide jualan. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Pertama, aku akan membuat bahan cream cheese. Kebetulan aku membuat homemade aja ya cream cheese-nya. Ini siapkan 150 ml susu cair. Sisakan sedikit ya untuk susu cairnya. Kemudian tambahkan 70 gram keju parut. Lalu sisa susu cair tadi akan aku tambahkan dengan 1 sendok makan maizena, itu nanti sebagai pengental
untuk susu dan keju. Nah, ini setelah mendidih seperti ini untuk susu dan keju, kemudian akan aku kentalkan dengan larutan maizena. Untuk maizenanya 1 sendok makan, lalu larutkan dengan sisa susu cair. Masak hingga mendidih dan meletup-letup. Kalau sudah meletup-letup seperti ini, lalu angkat, dinginkan. Setelah cream cheese-nya sudah dingin, kemudian akan aku masukkan ke dalam wadah ya. Jadi di sini kalau kalian mau menggunakan cream cheese yang jadi juga boleh ya, karena aku ingin membuat homemade, jadi supaya ekonomis aku membuat cream cheese-nya sendiri. Lalu tambahkan 30 gram SKM atau susu kental manis. Lalu 1 butir kuning telur. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, lalu 1 sendok makan tepung terigu. Nah, di sini akan aku campur hingga rata ya, boleh menggunakan whisk maupun mixer seperti ini. Ini supaya lebih cepat aja aku menggunakan mixer. Kalian boleh juga menggunakan alat yang manual. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Oke, selanjutnya aku akan siapkan untuk bahan lapisan 1 ya, jadi tim 100 gram DCC atau coklat blok dengan cara ditim seperti ini. Kemudian kalau sudah meleleh, matikan apinya, lalu masukkan 50 gram margarin, aduk hingga tercampur, dan juga masukkan 20 gram minyak sayur. Jadi ini untuk mencampurnya itu tidak perlu dinyalakan apinya ya, supaya tidak terlalu cair. Jadi hanya mendapatkan uap panas dari air yang di dalam panci. Oke, selanjutnya dinginkan ya. Kemudian di sini aku siapkan 1 butir telur. Lalu akan aku tambahkan dengan gula pasir. Untuk gula pasirnya aku menggunakan 75 gram. Ini gula halus ya, dari gula pasir yang aku blender. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Ini supaya lebih cepat aja aku menggunakan mixer. Kalian boleh menggunakan manual untuk mengaduknya. Lalu saring ada 50 gram tepung terigu, 10 gram coklat bubuk, 1/4 sendok teh baking powder. Kemudian tambahkan juga di sini dengan setengah sendok teh garam. Saring. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, di sini kalau coklat timnya sudah dingin, kemudian masukkan ya semuanya untuk coklat tim. Kemudian aduk lagi hingga tercampur rata. Selanjutnya di sini akan aku siapkan loyang yang berukuran 7 kali 22 cm yang sudah aku alasi dengan kertas panggang. Masukkan semuanya ya untuk bahan lapisan pertama atau lapisan 1. Kemudian di sini hentak-hentakkan, lalu oven selama 15 menit, api atas dan bawah suhunya 180 derajat Celcius. Oke, selanjutnya di sini aku akan siapkan untuk bahan lapisan 2 tim 80 gram DCC atau coklat blok. Kalau sudah mencair, kemudian matikan apinya, tambahkan 40 gram margarin, lalu aduk ya hingga margarinnya ini mencair. Ini posisi apinya sudah mati. Kemudian sisihkan, tunggu dingin, lalu siapkan 1 butir telur. Ini akan aku kocok lepas aja.
dengan aku tambahkan 75 gram gula halus dari gula pasir yang aku blender. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kalian kalau mau cepat boleh ya diaduk dengan menggunakan mixer. Lalu tambahkan juga 100 gram tepung terigu dengan diayak atau disaring, 10 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder. Juga di sini akan aku tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu tambahkan 1 sendok makan kopi bubuk instan. Nah, kalau sudah, lalu saring ya, dan aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan untuk coklat timnya. Kalau sudah dingin ya, jadi jangan panas memasukkannya. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini setelah 15 menit kemudian akan aku angkat, lalu semprotkan di bagian tengahnya dengan adonan cream cheese. Jadi letakkan aja di bagian tengah seperti ini. Lalu tutup di bagian permukaannya dengan adonan lapisan 2. Disemprotkan aja, kemudian nanti untuk menyemprotkan bagian atasnya secara zigzag seperti ini. Nah, lakukan ya hingga adonannya habis. Kemudian oven lagi selama 40 menit, api atas bawah, suhunya 180 derajat Celcius. Dan ini sudah matang, kemudian akan aku tunggu dingin terlebih dahulu. Setelah dingin baru dikeluarkan dari loyangnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini cantik banget, rasanya juga enak, perpaduan 3 rasa. Nah, seperti ini ya tampilannya kalau sebelum dipotong-potong. Ini bisa banget dijual utuh seperti ini, atau bisa juga dijual secara potongan. Ini kalau mau menjual bisa dimasukkan ke dalam dus mika maupun dus kertas. Jadi nanti sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing untuk cara pengemasannya. Nah, ini akan aku potong. Ini untuk bagian atasnya itu crunchy gitu ya. Jadi ini pas banget disantap selagi hangat maupun dingin. Teksturnya juga lembut di bagian dalamnya. Ini rasanya unik dan juga enak. Oke, yang penasaran selamat mencoba ya untuk membuat brownies insert tiramisu ala aku dari bahan yang sederhana dengan menggunakan cream cheese homemade. Oh ya, jika ada suara berisik itu karena di sini lagi hujan besar. Jadi saat aku mendubbing video ini memang lagi turun hujan ya, jadinya mungkin agak sedikit terganggu, agak sedikit ada suara-suara gemuruh di luar. Nah, untuk rasanya sendiri ini sangat enak, ini pas banget untuk ide jualan untuk yang ingin menambah kreasi menu-menu jualannya. Oke, demikian tadi saja ya resepku kali ini. Selamat mencoba sahabat aku semua di rumah. Mudah-mudahan berhasil, yang ingin dijadikan sebagai ide jualan semoga laris manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan premium dari bahan yang ekonomis ya. Ini tampilannya cantik banget, namanya brownies crust maupun brownies pastry. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Pertama, aku akan tim terlebih dahulu. Ada coklat di sisi atau coklat blok ya, sebanyak 100 gram.
Tunggu hingga meleleh dengan menggunakan api yang sedang aja. Kalau sudah meleleh untuk semua coklatnya, kemudian matikan api kompor. Selanjutnya, di sini akan aku tambahkan 50 gram margarin. Ini posisinya apinya mati ya. Lalu juga 80 gram minyak goreng. Kemudian aduk-aduk aja hingga tercampur rata, hingga margarinnya meleleh. Nah, setelah itu dinginkan. Nah, di sini aku akan kocok lepas ada 2 butir telur. Aku menggunakan telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan 150 gram gula halus. Ini dari gula pasir yang aku blender. Di sini aku mengocoknya hanya manual aja, kurang lebih 5-7 menitan. Kalian kalau ingin cepat silahkan boleh menggunakan mixer hingga gulanya ini larut dan telurnya berwarna pucat. Hingga seperti ini ya untuk tampilannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan bahan yang lain. Di sini aku tambahkan 100 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Lalu juga aku tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Ini semua akan aku ayak ya, supaya nanti hasilnya itu teksturnya lembut. Juga setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh baking powder. Ayak, lalu setelah itu aduk hingga tercampur rata. Oke, setelah bahan keringnya tercampur rata, lalu akan aku masukkan untuk coklat tim yang sudah dingin atau yang sudah suhu ruang, semuanya aja ya. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, supaya hasilnya itu wangi, di sini aku tambahkan 1 sendok teh vanili cair atau bisa juga dengan menggunakan vanili bubuk. Oke, setelah tercampur rata semuanya, karena ini prosesnya mau dipanggang, jadi untuk ovennya silahkan panaskan terlebih dahulu 10 menit sebelum adonan masuk. Di sini aku memanggangnya dengan aku alasi loyang berukuran 9x20 x 14 cm, maaf ya, 9 x 14 cm yang aku alasi dengan kertas panggang. Kemudian tuang adonan brownies ke dalamnya dengan sama berat. Lalu hentak-hentakkan, baru setelah itu akan di oven. Oven selama 40 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah, setelah matang kemudian angkat lalu biarkan hingga dingin. Selanjutnya aku akan siapkan kulit puff pastry. Di sini aku menggunakan ukuran 14 x 42 cm. Aku menggunakan puff pastry instan. Jika kalian ingin membuat sendiri, nanti untuk linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Nah, kemudian letakkan untuk brownies di bagian tengahnya seperti ini. Lalu bagian pinggirnya akan aku garis memanjang menggunakan pisau seperti ini ya. Kurang lebih lebarnya 1 cm kanan kiri. Nah, lakukan hingga semuanya selesai. Dan untuk puff pastry yang homemade itu juga cara buatnya simple banget ya. Kalian nanti bisa lihat resepnya, cek di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya tutupkan ya per bagian ke atas brownies. Jika kepanjangan dipotong aja supaya nanti tidak ketebalan ya di bagian pinggirnya. Lakukan hingga semua browniesnya itu tertutup. Jadi menutupkannya itu bergantian sebelah kanan dan kirinya. Jangan sampai terlihat ya untuk browniesnya. Oke, lakukan hingga selesai sampai ke pinggir.
Nah, setelah selesai seperti ini, tinggal kita pindahkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Kemudian bagian permukaannya olesi dengan 1 butir telur tipis-tipis aja, lalu taburi dengan biji wijen putih. Nah, kalau kalian tidak ada biji wijen putih, boleh juga ditaburi dengan keju parut. Atau bisa juga tanpa ditaburi dengan biji wijen maupun keju ya. Jadi nanti sesuaikan aja dengan selera kalian. Oke, lalu berikutnya akan di oven. Ini akan aku oven kembali selama 40 menit. Suhunya 180 derajat. Apinya menggunakan api atas dan bawah. Dan seperti ini hasilnya. Sangat cantik banget ya. Brownies yang dibalut dengan menggunakan puff pastry, di mana di luar permukaannya itu garing dan di dalamnya itu lembut dari brownies yang kita buat. Ini bisa banget atau cocok untuk ide jualan. Nah, kalau sudah dingin baru dikemas ya. Jika mau dijual tinggal dimasukkan ke dalam cup seperti ini. Alasi terlebih dahulu dengan menggunakan kertas roti. Nah, seperti ini pastikan sudah benar-benar dingin supaya bisa bertahan lama. Untuk di suhu ruangan ini bisa bertahan 4 hari karena crunchy dan juga garing gitu ya, dan juga browniesnya itu matang sempurna. Oke, selanjutnya aku akan coba potong satu supaya kalian bisa lihat ya seperti apa tekstur di bagian tengah dan juga kegaringan dari kulit pastrinya. Ini keras banget ya untuk bagian kulit. Jadi aku sarankan untuk memotongnya juga saat sudah dingin supaya kulit pastrinya tidak rawan hancur ya, karena meprel banget jadi takutnya nanti hancur untuk pastrinya. Nah, ini lembut, rasanya enak dan kombinasinya pas banget. Kalian wajib untuk mencobanya. Untuk harga jualnya sendiri, perkiraan dari aku kalian bisa jual 20-30 ribu ya untuk ukuran kecil. Karena ini premium tampilannya dan rasanya walau dari bahan yang sederhana. Jadi nanti tentukan harga jualnya dari modal awal yang kalian keluarkan. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan ya. Namanya brownies insert dalam cup. Ini bisa banget sebagai ide jualan isian snack box maupun juga snack untuk keluarga. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Akan aku tim terlebih dahulu ada 100 gram DCC ya, atau coklat blok, tim hingga meleleh. Nah, jika sudah meleleh atau mencair seperti ini, kemudian matikan apinya ya. Lalu masukkan 80 gram margarin. Jadi ini untuk mencairkan margarin itu hanya menggunakan uap panas dari air yang di bawahnya. Lalu tambahkan juga 30 gram minyak sayur. Kemudian aduk-aduk, tunggu hingga margarinnya ini meleleh. Jadi sekali lagi tanpa dinyalakan apinya ya, karena hanya cukup mendapatkan uap panas dari air yang di bawahnya. Oke, kemudian sisihkan. Lalu di sini aku akan kocok lepas ada 2 butir telur. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk.
Kemudian gula halus 150 gram ya. Ini dari gula pasir yang aku blender. Kemudian aduk hingga tercampur rata dengan menggunakan whisk aja seperti ini. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, akan aku tambahkan dengan diayak ada 2 sendok makan coklat bubuk. Kemudian 100 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang, setengah sendok teh garam. Lalu juga akan aku tambahkan di sini dengan 1/4 sendok teh baking powder. Lalu ayak. Dan aduk hingga tercampur rata. Terakhir masukkan untuk coklat tim ya, yang sudah suhu ruang ke dalamnya. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian di sini akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Oke, selanjutnya di sini aku akan siapkan bahan untuk topping ya. Ada 70 gram krim keju. Kalau kalian ingin yang homemade, nanti linknya untuk membuat krim keju itu akan aku sertakan di kolom deskripsi. Nah, ini aku menggunakan krim keju sebanyak 70 gram yang akan aku tambahkan dengan bahan yang lain. Di sini ada 1 sendok makan gula halus dari gula pasir yang aku blender. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian juga 1 butir telur. Lalu 1 sendok makan tepung terigu. Ini semuanya akan aku aduk ya hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan juga ke dalam plastik segitiga. Siapkan cup kertas seperti ini. Lalu akan aku semprotkan ya nanti untuk adonan brownies atau adonan yang berwarna coklat. Kurang lebih setengah bagian aja dari cup. Nah, buat kalian yang ingin mencari cup maupun perlengkapan baking, silahkan kunjungi ke TikTok aku ya. Nanti untuk linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Karena prosesnya akan aku panggang, jadi di sini untuk ovennya sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan masuk. Selanjutnya semprotkan di bagian tengahnya untuk adonan keju. Jadi agak didorong ke dalam gitu ya untuk adonan keju supaya nanti bisa merata di bagian tengahnya. Oke, selanjutnya akan aku oven selama 40 menit, api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah, setelah matang hasilnya seperti ini, kemudian akan aku tunggu dingin. Oke, dan seperti ini ya kalau sudah dingin tampilannya. Jadi ini ide jualan brownies insert kemasan cup. Untuk cupnya kertas ini silahkan aja sesuaikan dengan selera ya, mau menggunakan yang ukuran besar maupun kecil. Karena ukuran aku ini yang ukuran besar untuk cupnya, jadi per cup bisa dijual kisaran harga 5.000 sampai dengan 6.000 rupiah. Jadi nanti tentukan aja dari modal awal yang kalian keluarkan.
Nah, seperti ini ya jika tanpa menggunakan cup kertasnya untuk tampilannya. Lalu di sini juga akan aku belah menjadi dua supaya kalian bisa lihat seperti apa tekstur di bagian tengah. Nah, seperti ini ya untuk tampilan di bagian dalam atau tengahnya. Untuk teksturnya di bagian permukaannya itu garing dan lembut ya untuk krim kejunya. Rasanya enak, sama juga dengan brownies insert yang dijual besar itu ya. Nah, buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, di suhu ruangan brownies insert cup ini bisa bertahan kurang lebih 3-4 hari karena kita tanpa ada bahan tambahan pengawet ya, jadi hanya bisa bertahan maksimal di 4 hari aja. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat brownies insert cup untuk ide jualan ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.